Halo Young Economics, selamat datang kembali di e-podcast yang pada kesempatan kali ini akan membahas isu hangat tentang resesi Jepang. Apakah merupakan suatu peluang atau justru ancaman bagi perekonomian Indonesia? Saya Miftahul yang akan memandu berjalannya podcast pada hari ini. Dan akan menemani saya seorang narasumber yang berpengalaman, salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IP University yang akan kita sambut bersama Dr. Lukitawati Anggreni SPM SI. Selamat datang Ibu. Makasih. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kesibukannya apa nih Bu akhir-akhir ini? Ya, ini minggu terakhir ya perkuliahan, jadi Iya. pastinya kita memastikan perkuliahan selesai dan hari ini juga persiapan untuk UTS dan juga kalau di level fakultas berarti minggu ini juga harus selesai penilaian kinerja dosen gitu. Baik, semoga selalu dilancarkan ya Bu. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini, saya akan menyebutkan beberapa kata yang akan dijawab oleh Ibu. Jadi nanti rules-nya saya menyebutkan beberapa kata dan Ibu menyampaikan satu kata dari benak Ibu setelah mendengar kata dari saya. Oke. Kata yang pertama, resesi. Pertumbuhan ekonomi negatif. Jepang. Negara maju. Krisis kependudukan. Aging population. Perekonomian Indonesia. Semakin tumbuh. Baik, mantap sekali Ibu. Mungkin bisa kita langsung saja Bu mulai pembahasan pada hari ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang resesi yang terjadi di Jepang, mungkin sebelumnya kita perlu tahu dulu nih Bu, sebenarnya bagaimana sih Bu kondisi sosial dan ekonomi di sana. Dari pandangan Ibu sendiri bagaimana Bu? Mungkin Ibu bisa memberikan gambaran umum. Ya, kita tahu bahwa Jepang merupakan salah satu negara maju, perekonomian ketiga terbesar di dunia ya, di mana memang secara struktur perekonomian mereka lebih didorong oleh sektor jasa, keuangan, asuransi, dan juga real estate. Selain juga kita tahu bahwa mereka juga sangat kuat di manufaktur begitu. Kalau kita lihat juga Jepang merupakan negara yang sangat kuat dari sisi memegang budaya, sehingga dari sisi jasa di mana sektor pariwisata juga berkembang, apalagi sekarang ini lagi pas-pasnya kalau mau ke Jepang karena musim bunga sakura ya. Dan bagaimana mereka menjaga budaya itu sehingga menjadi salah satu atraksi peminat untuk wisatawan juga sangat menarik. Baik, terdengarnya Jepang itu negara yang sangat maju ya Bu. Nah, kita sudah mengetahui bahwa kondisi sosial dan ekonomi Jepang mungkin terbilang kelihatannya baik ya Bu. Nah, kalau dari Ibu mendengar berita resesi Jepang yang terjadi ini, bagaimana nih Bu? Kayak tanggapannya tentang hal ini? Jadi memang kita surprise juga ya bahwa kondisi geopolitik global dan juga kondisi eksternal bisa mempengaruhi dua negara besar seperti Jepang dan Inggris. Dan itu terlihat dari, kalau dari Jepang sebenarnya kita lihat kalau dari data memang potensi ke arah resesi itu sudah terlihat karena selama beberapa waktu terakhir ini kan mereka justru mengalami deflasi gitu ya. Jadi kalau negara lain ada inflasi, kenaikan harga, kalau di mereka justru penurunan inflasi yang berkepanjangan. Dan itu juga kalau dari sisi pasar tenaga kerja, inflasi itu kan adjustment untuk upah. Iya. Jadi begitu ada deflasi, justru kecenderungannya tingkat upahnya jadi tidak bergerak gitu ya. Kalau turun mungkin sulit karena ada kekakuan upah untuk turun, tapi jadi justru tidak bergerak naik. Sehingga dari sisi produksi ini membuat disinsentif untuk pekerja menjadi lebih produktif. Saya merasakan waktu saya tinggal di Jepang selama kuliah itu terjadi 2 kali pemotongan tingkat upah.
Jadi kalau di Jepang itu begitu ada resesi gitu ya, deflasi, maka adjustment di tingkat upah itu langsung. Jadi dari saya pertama datang itu beasiswa 175.000 dolar, 175.000 yen itu setara dengan gaji level S1 di sana, sampai pulang itu 158. Jadi selama pemerintahnya memberikan reasoning yang pas, adjustment di upah itu, penurunan tingkat upah itu saya pernah mengalami juga di sana. Dan itu korelasi dengan kalau dulu beasiswa ya, tapi itu di pasar tenaga kerjanya tingkat upahnya juga turun. Karena pemerintah memberikan data bahwa kondisinya deflasi, artinya penurunan tingkat upah itu tidak menurunkan kesejahteraan karena memang tingkat harga barang-barang umum turun. Gitu. Baik Ibu. Tapi mungkin dari berita-berita yang beredar ya Bu, banyak yang mengatakan juga bahwa resesi Jepang yang terjadi ini dikarenakan adanya krisis kependudukan Bu di sana. Kalau dari Ibu, bagaimana pandangannya tentang hal ini? Iya, jadi isu tentang aging society yang dialami negara maju itu memang salah satu contoh ternyatanya itu Jepang. Bagaimana proporsi warga negara yang berusia lanjut itu jauh lebih besar daripada yang produktif. Kita tahu bahwa Jepang itu angka harapan hidupnya 88 tahun. Nah, sedangkan kalau sudah 88 tahun kan di atas 65 tahun kita sudah tidak produktif, tapi akhirnya berarti masyarakat yang aktif banyak menanggung beban aging populasinya begitu ya. Tapi satu sisi juga ada tren juga peningkatan beban generasi lanjutnya sendiri. Kita tahu sekarang ada tren aneh juga di Jepang, di mana ada orang mudanya yang menarik diri dari masyarakat gitu loh, yang kita bilangnya apa ya, hikikimori gitu, artinya dia cenderung di rumah saja, hanya main game, tidak mau bertemu orang, dan akhirnya bergantung pada orang tuanya. Itu di Jepang sekarang sudah 1 juta orang yang seperti itu. Ini juga di satu sisi angkatan kerjanya semakin tua begitu ya, terus juga tapi tanggungan bebannya mungkin juga meningkat. Berarti itu juga menjadi salah satu hal yang memicu adanya resesi ini ya Bu? Ya, karena kalau di Jepang kita lihat ini salah satu negara yang pertumbuhan penduduknya negatif. Jadi artinya angka kelahiran di sana itu rendah. Bahkan pemerintah itu sampai memberikan insentif supaya orang mudanya itu mau menikah dan punya anak. Untuk warga negara asing saja yang tinggal di Jepang, kalau melahirkan dan punya anak di Jepang itu dikasih subsidi. Jadi kalau Mbak ada kesempatan kuliah ke Jepang dan hamil punya anak di sana, langsung dikasih 300.000 yen begitu anaknya lahir. Dan sampai anaknya 1 tahun itu dikasih uang susu. Seperti itu insentif Jepang ya, supaya warga negaranya itu mau menikah dan punya anak, karena mereka kekurangan generasi muda kan. Iya betul. Tapi satu sisi lain warga negara yang muda ini juga memikirkan bahwa living cost di Jepang kan mahal, sehingga mereka berpikir ulang untuk punya anak dan tidak mau punya anak banyak. Mungkin salah satunya juga karena sistemnya tidak mendukung, terutama untuk working women ya. Karena kalau di Indonesia mungkin kita backup sistemnya banyak. Kalau saya berangkat ke kampus, ada keluarga yang bisa menjaga anak saya, dan bisa juga kita dibantu pembantu, itu masih affordable begitu ya. Tapi kalau di Jepang kan mahal sekali gitu. Jadi kalau harus menanggung biaya anak dan kesempatan karir, mereka juga memikirkan harus keluar dulu dari pasar tenaga kerja untuk kembali laginya. Itu yang selalu dipikirkan. Kenapa akhirnya memutuskan child free begitu ya. Baik. Lalu ada juga nih Bu, kayak isu yang mengatakan bahwa resesi Jepang ini juga disebabkan karena adanya budaya kerja
Bushido di sana, Bu, atau budaya etos kerja. Nah, kalau dari Ibu, bagaimana Bu tentang hal ini? Apakah memang benar ada hubungannya dengan resesi Jepang yang terjadi? Ya, eh, saya lupa bahasa Jepang ya, tapi prinsip Bushido kan ada 8 ya. Yang pertama Gi itu apa? Integritas. Jadi kita tahu bahwa Jepang itu yang paling kalau menjaga kebenaran integritas yang paling tinggi. Tapi juga dia ada bahasa Jepang itu. Di Bushido itu ada loyal system. Jadi mungkin dari sisi beberapa prinsip Bushido itu bagus di dunia kerja karena kebenaran, kejujuran itu menjadi sesuatu yang harus diutamakan. Yang agak bisa membuat disinsentif adalah mungkin sistem loyalitasnya. Bagaimana orang Jepang itu senior junior itu memang sangat terasa gitu ya. Jadi junior itu tidak mungkin mengkritik senior dan harus mengikuti, itu mungkin juga menjadi salah satu alasan kenapa eh, ada kesulitan gitu ya untuk maju lebih cepat dibanding yang lain. Iya, iya betul. Lalu memang banyak Bu yang mengatakan bahwa perekonomian Jepang saat ini berjalan lambat ya Bu. Nah, kalau dari Ibu bagaimana tentang hal ini? Kayak mungkin sebenarnya kenapa sih Bu gitu? Atau apakah budaya tersebut ada atau ada hal lain dari budaya tersebut yang mendukung tentang lemahnya perekonomian ini? Terkait budaya kerja. Jadi salah satu yang dikritik di Jepang kan sekarang adalah bagaimana tadi karena mereka itu menjaga integritas, kebenaran, harus bekerja keras. Muncul isu adalah mental health dari pekerja ya. Jadi bagaimana mereka karena orang Jepang kan perfeksionis dan working hours-nya sangat panjang tanpa cuti, sehingga itu justru membuat yang awalnya kita pikir bagus ya orang Jepang rajin ya kerja terus, tapi ujung-ujungnya ke produktivitas itu akan turun. Kenapa? Mental health yang kena, stres berkepanjangan, lelah, sehingga justru yang harusnya produktif di jangka panjangnya tidak akan produktif. Dan mungkin pernah dengar ya karoshi ya, nggak salah bahasa Jepangnya, mungkin bisa nanti dicek. Meninggal karena bekerja terlalu lelah. Nah, itu sekarang jadi tren. Jadi di kereta tiba-tiba pingsan, jatuh, lagi jalan pingsan karena memang working hours-nya panjang sekali. Jadi saya merasakan waktu kuliah di sana, mahasiswa itu harus datang sebelum sensei datang jam 8 pagi dan pulang setelah sensei pulang. Jadi kalau teman-teman saya pulang jam 12 malam karena sensei dia belum pulang. Untungnya sensei saya jam 9 malam udah pulang. Tapi ya prinsip-prinsip begitu tuh masih ada di Jepang. Jadi long working hours sehingga menimbulkan stres gitu ya. Nah, sehingga yang pemerintah Jepang sendiri membuat aturan minimum working hours dan cek mental. Kami di kampus dulu setiap 6 bulan bertemu psikiater gitu ya, dan mereka mengecek stress level kita gitu. Satu yang selalu ditanya, berapa jam kamu tidur hari ini? Itu paling simpel. Karena itu salah satu yang bisa ngecek apakah kita under stress atau tidak. Baik, berarti penurunan produktivitas juga menjadi salah satu hal yang berpengaruh atas terjadinya perekonomian yang lambat ya, secara jadi, tidak langsung. Secara nggak langsung jumlah tenaga kerjanya turun karena memang productive population-nya turun ya, lebih ke aging society, dan juga tadi ada penurunan juga dari permintaan dunia terhadap produk-produk dari Jepang itu sendiri. Baik Bu, nah kita sudah tahu nih Bu tentang kondisi sosial dan perekonomian di sana. Nah, kalau dari Ibu bagaimana sih Bu kalau perekonomian Indonesia? Apakah di perekonomian Indonesia ini terbilang lebih baik daripada Jepang, atau bagaimana Bu perbandingannya dengan perekonomian di sana?
kalau diperbandingkan tidak bisa apple to apple karena kita kan eh, kita bilangnya apa ya, small open economy ya, sedangkan mereka large open economy. Artinya pertumbuhan ekonomi mereka memang 2% karena sudah dalam posisi yang stabil negara maju, sedangkan kita ini masih tumbuh sehingga harapannya bisa 5,8 sampai 6,3% lah ya. Tapi hubungan kita dengan Jepang itu kan sebagai suatu, sekarang kan semua ekonomi itu terintegrasi ya. Jadi kalaupun ada penurunan performance perekonomian di Jepang, pastinya bisa berdampak ke Indonesia gitu. Sehingga sekarang dengan adanya resesi di Jepang ini, pertanyaan berikutnya kan apakah ini menjadi keuntungan atau ancaman begitu. Iya, betul. Karena Jepang adalah negara tujuan ekspor Indonesia. Walaupun bukan yang utama ya, tapi masih top 5. Sehingga kalau terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di Jepang, pasti turunannya juga akan menurunkan permintaan ekspor terhadap produk-produk Indonesia. Jadi secara tidak langsung adanya resesi Jepang yang terjadi ini juga menjadi salah satu ancaman bagi perekonomian Indonesia ya Bu? Betul, karena kita itu ekspor ke Jepang itu kalau kita lihat 18,9 miliar dolar. Tapi kalau kita lihat year to year dengan tahun 2022 itu sebenarnya turun hampir 20% ya, 19%. Artinya itu sudah terlihat dari data perdagangan bahwa permintaan ekspor dari Jepang itu turun. Biasanya yang kita ekspor memang batubara, nikel, terus perhiasan, produk perikanan, dan juga produk kayu. Jadi terutama ini kayu dan turunannya, furniture dan lain-lain. Jadi kalau di sana sedang resesi, pasti kan mereka juga akan menunda permintaan terhadap barang-barang ekspor dari kita. Iya. Tapi Bu, ada nggak sih Bu kayak sedikit peluang dari adanya resesi tersebut atau kayak mungkin ada manfaatnya sendiri bagi Indonesia Bu dari hal tersebut? Nah, peluangnya ya, yang mungkin terpikir oleh saya adalah Jepang itu kan terkenal menghasilkan mesin-mesin ya, misalnya mesin pertanian, juga banyak impor mobil dan lain-lain. Jadi kalau di sana deflasi, ada penurunan harga, ada kemungkinan kan juga berarti produk-produk mesin yang dia hasilkan itu harganya turun. Nah, jadi di Indonesia sendiri kita pernah melakukan penelitian bagaimana adopsi teknologi petani terhadap alat-alat pertanian. Jadi petani itu sekarang bisa membeli hand tractor, terusnya juga pengolah tanah. Itu kebanyakan kalau saya lihat mereka bilang barang dari Jepang. Jadi walaupun lebih mahal dari produk Cina, tapi menurut mereka ini lebih kuat dan tahan lama. Nah, artinya kalau tadi ada deflasi, mungkin juga ini bisa dimanfaatkan kita dengan tadi ya, membeli barang-barang impor dari sana yang memang selama ini kita beli, terutama mesin itu jadi lebih murah begitu. Baik, jadi ada ancaman dan ada juga peluangnya dari resesi ini. Nah, dari Bu sendiri ada nggak Bu kayak saran untuk kita sebagai mahasiswa ekonomi agar bisa berkontribusi untuk terus meningkatkan perekonomian Indonesia? Kayak kita harus melakukan apa nih Bu sebagai seorang mahasiswa? Iya, belajar dari Jepang sekarang mereka mengalami resesi karena generasi mudanya berkurang gitu ya. Di sana lebih banyak aging society, sehingga di sini berarti peran generasi muda ini sangat penting karena ini adalah sumber labor tenaga kerja di masa yang akan datang. Tapi jangan lupa bahwa tidak sekedar jumlah aja nih, dari sisi produksi kan memang membutuhkan labor tenaga kerja, tapi yang dibutuhkan adalah skill labor. Jadi pesan saya, persiapkan diri kalian selama lagi kuliah sehingga bukan hanya menjadi bisa menjadi lulusan yang tidak hanya memahami terkait teori dan konteks ekonomi, tapi juga punya skill dalam analisis data ataupun komunikasi yang lebih baik.
Ya, jadi skill-skill tersebut mungkin kita belum merasakan sekarang ya Bu, tetapi nanti akan berdampak di masa yang akan datang gitu ya Bu. Tuh, dan rasanya kampus kita itu kan sudah melingkan ya dengan beberapa institusi supaya teman-teman itu selama di kampus dapat memiliki sertifikasi. Jadi pastikan bahwa kalian lulus dari IPB tidak sekedar membawa ijazah, tapi ada sertifikasi tambahan yang bisa menjustifikasi skill yang kalian miliki. Baik, berarti sebagai mahasiswa kita sangat berperan penting dalam turut meningkatkan potensi mempertumbuhkan ekonomi di Indonesia, Bu. Betul. Masa depan Indonesia di tangan kalian. Ya. Karena kalau kami sebentar lagi udah pensiun nih, udah masuk aging society, tapi makanya bagaimana mempersiapkan tenaga kerja yang mempunyai skill tinggi itu yang dibutuhkan oleh Indonesia. Baik, mungkin juga ada pesan Bu untuk para pendengar yang ingin lebih mengetahui lebih dalam lagi tentang resesi Jepang atau isu-isu global yang terjadi agar mereka lebih aware. Pesan gimana nih? Mungkin kan tadi kayak Ibu udah memberikan saran kepada kami generasi muda atau mahasiswa. Nah, mungkin juga untuk para pendengar, Ibu ada pesan tertentu Bu, selain dari tadi yang sudah disampaikan? Iya, jadi jangan lupa bahwa Indonesia ini merupakan bagian dari perekonomian dunia, sehingga kita tidak hanya perlu mengetahui bagaimana kondisi yang terjadi di Indonesia, tapi juga harus memahami perkembangan perekonomian global, karena sedikit banyak itu bisa mempengaruhi kondisi di Indonesia itu sendiri. Jadi sangat berpengaruh ya Bu? Iya, karena perekonomian itu semakin lama semakin terintegrasi begitu ya. Jadi kalau tadi kita bicara baru dari sisi pasar barang gitu ya, ekspor Indonesia bisa terpengaruh karena resesi Jepang, kita belum bicara di pasar uangnya, bahwa bagaimana krisis yang terjadi di negara maju bisa meningkatkan suku bunga dunia. Jadi nanti akhirnya ujung-ujungnya investasi akan turun. Baik, tidak kita sadari Bu, ternyata sudah berada di akhir podcast pada hari ini. Mungkin dapat saya simpulkan beberapa penyampaian dari Ibu tadi bahwa resesi Jepang yang terjadi ini tidak hanya menjadi ancaman bagi Indonesia, tetapi juga ada peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian ya Bu. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan pengetahuan Ibu yang dibagikan kepada kita semua hari ini. Baik, untuk para pendengar, jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan perekonomian global yang saat ini terjadi atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Saya Miftahul bersama Ibu Lukitawati pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.